mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Ibu semua, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih? Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pertemuan kali ini acaranya adalah yang pertama sosialisasi program, kemudian nanti yang kedua adalah pemutakhiran. Sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan doa bersama, membaca basmalah atau berdoa dengan keyakinan masing-masing, dengan harapan pertemuan ini nanti bisa lancar, tidak ada kendala apapun ya. Amin. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah sosialisasi program dulu. PKH dari tahun ke tahun ada perubahan. Ya. Tahun ini pun juga begitu. Ada beberapa perubahan dari tahun yang sebelumnya. Ya. Beberapa diantaranya yang menjadi ketentuan PKH tahun ini ya, ini yang sangat penting, yang bisa menjadi hitungan dalam bantuan PKH. Itu yang pertama adalah ibu hamil ya. Ibu hamil nilainya pinten? 250. Nah, bedanya sekarang kehamilan hanya kehamilan yang kedua. Oke. Jadi kehamilan yang ketiga, keempat dan seterusnya pun boten masuk hitungan, ya. Wah, aku hamil kok ora tambah, Mas. Ya berarti mungkin udah hamil yang keberapa nih mungkin? Yang ke-6 atau ke-7 mungkin ya. Ibu hamil niku hanya kehamilan yang kedua, ketiga, ya. Kemudian komponen berikutnya yang kedua adalah balita. Oke. Balita niku yang masih tergolong balita adalah anak usia dini ya, yang belum sekolah SD, termasuk juga apras TK niku juga masih masuk kategori balita ya. Niku pinten? Nominalnya berapa? 250. Lah balita dulu dihitung semua. Tahun ini balita dihitung maksimal 2. Semisal punya anak balita yang satu usia 3 tahun, yang satu usia 2 tahun, yang satu usia 1 tahun, balitanya 3, apalagi hamil lagi. Nah itu intinya komponennya ya, niku dihitung 2, karena balita semua, balita dihitung maksimal 2. Ibu hamil dan balita itu adalah kategori kesehatan. Kemudian kategori pendidikan. Kategori pendidikan itu mulai dari SD, SMP, SMA. Itu dihitung semua. Dua anak SD papat dihitung kabeh. Punya anak SMP 3 dihitung semua. Untuk anak SD pinten jumlah bantuannya? 75 ya, 75.000. Untuk anak SMP pinten? 125. Ya, 125. Kemudian untuk anak SMA 166. Ya. Yang masuk di rekeningnya jenengan adalah 166. Kategori pendidikan ada SD, SMP, SMA, Kemudian ada lagi kategori kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu ada lansia dan disabilitas berat. Lansia dulu usianya 60 tahun, sekarang lansia usianya 70 tahun. Dulu dihitung semua, sekarang lansia berapapun dihitung satu. Lansia mungkin orang tua, mertua,
ada semua masih ya, 4 meninggal. Ya itu hanya hitung 1 lansianya ya. Atau mbah juga ada mungkin Mas Yan. Itu dihitung 1. Nilainya pinten? Lansia pinten? 200. Kemudian komponen berikutnya dari kategori kesejahteraan sosial adalah disabilitas berat. Disabilitas berat itu nilainya juga 200.000. Semua komponen yang bisa dapat bantuan itu adalah dari keluarga inti. Keluarga inti ya. Keluarga inti itu ya suami, istri, anak, orang tua, mertua, kakek, nenek dan seterusnya ya. Misal hamil nih, habis menikahkan anaknya, lapor ke kita, Mas anak saya hamil, nggak bisa ya. Jadi yang hamil ya dari jenengan ini ya. Kalau balita sama anak sekolah itu ya dari anaknya jenengan ya. Kemudian juga orang tua, lansia orang tua itu juga dari jenengan yang satu keluarga ya, satu rumah, tinggal serumah di situ. Punya orang tua udah 70 tahun ke atas tapi tidak tinggal bersama jenengan, itu juga nggak bisa ya. Itu komponen namanya. Jadi beberapa unsur yang bisa masuk dalam jumlah bantuan itu namanya komponen. Nah, dari semua komponen tadi itu dihitung maksimal pindah 4 ya. Kalau punya komponen lebih 4 berarti yang dihitung cuman 4 ya. Kalau punya komponen lebih 4 dihitung hanya 4 ini diambil nilai yang tertinggi. Misal punya lansia, hamil, punya balita, punya anak SD, punya anak SMP, punya anak SMA. Nah, berarti ya dihitung diambil dari yang paling tinggi dulu. Hamil, balita, SMA, SMP. Yang anak SD-nya sementara nggak masuk hitungan. Ya. Nanti kalau anak SMA-nya udah lulus, masuk hitungan lagi ya. Nah, maka di sini menjadi penting panjenengan ini harus bisa menghitung. Seharusnya jenengan ini dapat bantuan berapa. Bukan. Jadi seharusnya panjenengan semua ini bisa menghitung. Sehingga kalau ada bantuan yang diterima itu belum sesuai dengan komponen keluarga jenengan bisa lapor ke kita ya. Lapor ke kita, kemudian nanti data akan kita mutakhirkan biar nanti komponen yang tadinya belum masuk hitungan bantuan bisa menjadi masuk hitungan bantuan. Perubahan lagi yang masuk dalam tahun ini ya, yang awal tahun kemarin dicairkan per tahap itu adalah pencairan untuk 3 bulan. 1 kali pencairan untuk 3 bulan. Tahap 1 sudah dicairkan per tahap, gitu ya. Ini untuk 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Tahap 1 sudah cair Januari ya. Kemudian tahap 2. Tahap 2 ini juga sudah cair per tahap ya. Cair pada bulan Maret ya. Nah, bulan 3 kemarin cair, itu yang tahap 2. Sing langsung akeh ya. Nah, kemudian setelah cair tahap 2 ini, periode berikutnya dicairkan per bulan. Ya, dicairkan per bulan. Jadi tiap bulan cair begitu. Awalnya 3 bulanan, berubah menjadi sebulanan. Ada hitungan tambahan atau bonus ya. Tahap 2 untuk bulan April, Mei, Juni ini sudah cair loh. Bulan 3. Nah ini jenengan bulan 4, 5, 6 April, Mei, Juni ini kan cair lagi yang per bulan ya. Nah inilah yang namanya bonus atau tambahan. Selebihnya itu pencairan normal namanya ya.
Kalaupun dalam 1 bulan pernah cair 2 kali, nah itu pun pencairan normal ya, bukan bonus lagi. Intinya untuk 1 tahunnya untuk anggota lama, KPM lama, niku akan terima sejumlah 15 bulan. Kalau dihitung bulanan ya. Kemudian ada tambahan anggota baru tahun 2020 ini yang KPM baru itu akan terima 9 bulan. Buatan sami ya. Terima 9 bulan. Nah, kemudian hal penting berikutnya, setelah tahu metode pencairan ya, awalnya per tahap, kemudian mulai bulan April sampai Desember ini nanti cair bulanan ya. Berikutnya adalah tahapan penentuan besaran bantuan. Data yang diterimakan ke jenengan bulan Januari, Februari, Maret atau tahapan niku ngitungi ya, menghitungnya tahun kemarin bulan November. Jadi bulan November jenengan sudah ditentukan ya, Bukimah dapat sekian, itu sudah November kemarin. Sehingga ketika bulan Desember ketika lapor hamil, Pak saya hamil, maka belum tambah untuk bulan Januari karena penentuannya adalah di bulan November tahun kemarin. Kemudian untuk pencairan tahap 2 yang untuk bulan April, Mei, Juni, penentuan besarannya adalah pada bulan Februari. Bulan 2 kemarin ya. Misal bulan 2 lapor, bulan 3 lapor hamil, ya belum bisa, nanti bulan 3 belum tambah ya. Nah, sementara yang untuk pencairan bulan Juli, Agustus, September atau tahap 3, penentuan besarannya atau yang biasa disebut dengan final closing itu ditentukan pada bulan Mei ya, bulan kemarin ya. Nah, ini ternyata yang bulan Mei kemarin ada perubahan data, ada pemutahiran data, ternyata di bulan 6 juga sudah berubah besaran bantuannya. Sehingga pada penetapan bulan Mei ini, bulan 6 juga sudah berubah ya, alhamdulillah yang tambah banyak ya. Tapi nanti yang ketika udah nggak dapat lagi ya tetap alhamdulillah, jangan dianggap musibah ya. Yang dapat ya alhamdulillah, yang nggak dapat juga alhamdulillah, karena udah pernah dapat daripada yang belum pernah dapat sama sekali ya. Kemudian yang pencairan untuk bulan Oktober, November, dan Desember atau tahap 4 itu ditetapkan pada bulan Agustus ya, pada bulan Agustus. Sehingga kalau kita ini nanti hari ini pemutahiran, insya Allah di bulan September atau Oktober insya Allah juga berubah ya. Yang ada perubahan, yang nggak ada perubahan mungkin masih tetap. Itu beberapa hal tentang ketentuan program keluarga harapan di tahun ini ya, semoga bisa dipahami. Kalau ada teman-teman yang belum paham bisa jenengan pahamkan, minta bantu ya, semuanya dipahamkan. Kemudian nah, sampai sini sebelum saya lanjut ke pemutahiran, ada yang mau tanya membaca? Sudah cukup jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Jelas ya. Terima kasih kalau jelas. Niki saya ngomong jelas bukan karena saya yang pintar jelaskan ya, tapi jenengan yang cerdas ya. Disampaikan sekali sudah paham. Nanti kalau nyampe rumah lupa ya tanya lagi, nggak apa-apa ya. Ya, baiklah. Sekarang kita masuk ke acara yang berikutnya, yaitu adalah pemutahiran. Nanti saya sebutkan atau saya secara berurutan minta jenengan untuk menyebutkan komponennya. Sekarang kelas berapa harus tahu ya. Masa nanti anaknya naik kelas nggak tahu ya. Ya ini dianggap udah naik kelas lah ya. Walaupun ini belum masuk ya sekolah. Ya walaupun sekolah belum masuk, anggap aja udah naik kelas ya. Kalaupun yang udah daftar di sekolah berikutnya, anggap juga sudah masuk ya. Mungkin dari sebelah kanan saya sini. Soekarno.
Apa yo beli? Enggak. Sing coba masak adem. Karmi satu anak sekolah ya Bu ya? Ya, Sekarang sekolah di mana ini Bu? SMK 2 Karangturi. Kelas 10 ya? Oke. SMKN 2 Tegalsari. Hamil Bu? Oh, buatan ya? Dereng. Oh, dereng. Ada Aku kan aku nggak hamil sih saya. ya, tapi tanya hamil apa enggak, ini ada niat dulu apa enggak ya? Ada niat ya jadi mungkin Bu ya. Bu Sukarmi sudah, berikutnya Bu sini. Bu Sulasia. Anaknya yang sekolah satu ya Bu ya? Iya. Tinggal Zahratul Badriyah ya. Ini kelas berapa Bu? Kelas 2 SMA ya? SMA 2. Berarti kelas 11. Masih di SMKNU? Iya. Lanjut Bu, namanya. Berita dulu nggak apa-apa ya? MTR salahnya kelas 1. Oh iya, kelas 7 ya? Hamil Bu? Bukan. Bukan. Tinggal satu komponennya ini kan Eman ya? So, ya? Iya. Lanjut Bu, sinten? Sampainya? Sudarmi, Mbak Sudarmi ya? Ini satu lansia ya? Ya sudah. 1949 sudah lansia. Lanjutnya Bu, sini. Lanjut sampainya. Bu Istisara apa Bu? Kenapa? Oke. 26 tahun 26. Tahun bulan masih sehat. Mbahnya ya Mas? Ya maksudnya mbahnya masih sehat. Tinggal serumah ya? Jadi satu lansia itu aja? Iya, satu lansia. Istisara ya? Bu Istisara sendiri belum ya, lulusnya ya? Ada katanya. Yang ibunya ada. Ada, kakaknya ada. Oh ya nanti ya Bu ya. Nanti saya lihat ya Bu ya. Masuk di kakaknya ini Bu. Oh iya wes. Ya, nanti kita masukkan ya.
Sampainya nanti Bu Sinten. Oh, tak gitu. Reza ini kelas berapa Bu? Kelas 3 sekarang ya? Reza kelas 12 ya? Airin sudah TK belum? Oh, tapi masih TK ya? Nah, ini TK sama dengan kita kan? Lanjut Bu, ke sini. Tanda tangan. Nikmatul Jannah. Ya, sebentar. Saya dari sini saja ya. Nikmatul Jannah. Husnia ini MI. MI sini. Oh ya. Lanjutnya Bu, sini. Ya. Sisi Aisyah ya. Satu aja Ibu ya. Neza Maulida. Lainnya lulus ini. Nina lulus. Bung Ayem Bu, ngerasa ini kan guru. Lanjut Bu. Anis mulai mau salah ya. Udah aja ya Bu, sebenarnya. Sudah ya. Silza. Silza TK, kemudian Abtoh balita ya. Hafiz kelas nah. Salman Oke lulus ya. Lana. Oh ini Lana. Kayaknya aja ya. Jalan saja nih. Tapi bukan masuk akal. Enggak masih dekat. Tapi tinggal serumah sama ini. Oke. Tadi kita penjenengan. Tapi anaknya ini ya, sudah masuk semua. Ini semua ya. Usianya berapa Bu? 82 ya. Tapi boleh kan nanti WA akan ke saya namanya ya Bu ya. Nama, kemudian tanggal lahir.
sama-sama lari. Anda nomornya pulau kan? Kok KTP nih? Oh iya. Yang lanjut Bu. Nomor 7. Apa? Selamat Riyadi. Selamat Riyadi ya. Selamat Riyadi. Anaknya berapa Bu? Satu aja ya. Ini kelas berapa? Ini mana? Ini Solidar. Kemarin nyair 250 ya? Oh iya, 500 dua kali ya. Itu 500 yang untuk bulan Juni 250, kemudian untuk bulan Juli 250 itu ya. Intinya dari panjenengan cairnya 1 balita ya. Karena TK itu masuk hitungannya masih juga balita ya. Nggih. Jadi misalnya daya nggih. Mohon maaf ya Bu, kemarin WA saya salah paham ya. Karena nama beda 1 huruf itu udah beda. Kayak di sini ya, saya punya 2 Muhammad Saiful Bahri, saya punya 2 itu. Satunya pakai Y, satunya pakai I, gitu kalau nggak jelas itu beda lagi ya. Selamat Riyadi, selamat Riyadi itu nanti beda lagi. Ya, makanya mohon maaf ya Bu ya. Kemarin WA saya salah paham ya. Tapi hamil nomor ini. Kapan nih mau hamil lagi? Enggak tahu ya. Menwayahe nih. Bu, lanjut sini. Ini berapa Bu? 2? Hamil lagi mboten? Jarang ya? SMP tahfidz kelas berapa? Terus sekarang di mana? Sekarang di SMA-nya? Mulai kapan? Mulai sekarang. Apa namanya? MA Unggulan Budi Salam. MA Oh, mulai tahun ini ya Bu ya? Kelas 10 ya? Kemudian yang Zaki kelas? Kelas 2 MI Betawi. Oh ya, kelas 2 ya. Lanjut Bu, gimana? Iya. Tinggal 1. Tinggal 1 ya. Oke. Tak mau nambah? Nambahnya Mbak. Tari Datul udah lulus ya Bu ya? Bu, sing tuwek kuwi lak rogone. Jiwanya kan masih muda ya Bu ya? Amira kelas? Kelas 4. Kelas 4. Iya Bu, yang tua itu hanya raganya, takut itu mas aku ini. Jiwanya itu masih kayak udah 20 tahunan ya. Haji lulus ya Mas? Iya. Iqbal, Kelas 5. SD 1 ya? Iya. Lanjut sini nih. Pak. Apa nih apa? Pak sini, lanjut dulu. Sini. Bapak dulu.
Ahmad Badrun. Pak Ahmad Badrun. Lailatul kelas berapa, Pak? Lailatul Maqdum. Ya, kelas berapa? Kelas masih kelas 4 ini kawan. SD 1. Oke. Satu ini aja. Hah? Satu tok ya. Iya, cuma 1. Satu ya. Lanjut, Pak Yunus. Asik. Pak Rusik, Bu Martuni ya. Martuni. Oh ya. Bu Martuni. Nah, ya. Pak Rusik dan Bu Martuni, ini lansianya 2 ya. Tapi yang terimanya cuma 1. Tadi sudah saya jelaskan, Bang Ge. Kalau lansianya 2, itu terima cuma 1. 200 ya. Nah, 200-nya untuk bulan depan, bulan ini ya. Kalau bulan kemarin cair 400, berarti 200-nya bulan kemarin, 200-nya bulan ini ya, Pak ya. Tapi Bu Martuninya sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Yang meninggal. Berarti tinggal 1 ya. Ya, Oh iya. Di data masih 2 ya, Bu ya. Belum kita mencari. Lanjut, Pak, sini. Mano. Sing tahap Ngerti. kedua langsung Wah, lanjut. kenapa, Bu? Tahap kedua niku. Tahap kedua. Nggih. Oh gitu, ya wis. Ini ning tambah barokah niku. Benar? Bisa enggak? Siti barokah. Siti Barokah. Nggih. Iya. Oh, dapat dah. Pak. Ko dari yang lain. Ye. Ko. Muhammad Yusli. Kelas 2 SMKM 1 Tegasari. Kelas 2, kelas 11 ya. Ini orang suwi. Oke, terus Jangan itu satunya Anda Tahap 2. Iya. Kelas 5 SDN Tegasari. kelas 5 ya. Yang Pak ini sekalian ada apa? Aman. Bu Harti sekalian apa? Mungkin di batas kita. Oh, tentu kan ya? Oh ya wes, berarti ya, oke. Terima kasih ya Bu yang jenengan gelombang 1 ini ya. Jadi teman-temannya yang gelombang 2 biar masuk. Yang sudah saya tanya, sudah kita mutairkan. Nanti setelah baca alhamdulillah boleh meninggalkan tempat ini ya. Kalian kalau yang gelombang 2 ya Bu ya. Mari kita baca alhamdulillah, nanti jenengan boleh meninggalkan tempat. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan, boleh lewat WA ya, atau tanya langsung ke ibu ketua kelompoknya ya. Jangan manggilnya Mbak ya. Ikut dulu yang gelombang 2 jadi. Ibu monggo, alhamdulillah. Ini kuenya kalau masih ada dibawa boleh. Sampai saya cinta kau. Oke, yang gelombang 2 silakan masuk ya. Monggo, Pak. Oke, monggo, monggo ya silakan. Ye. Oke, silakan. Oke. Balik rumah Maria. Anu datae Iki kok badane jenengan. oh biar. Kartu nih sama model. Boten anu bensin kok medhai Oh, kuas beli malih. Oh iya, Bos. Kamu duduk kalau Ngoten dia, Pak. Oke, tolong jarak ya. Ada jarak, jangan mepet-mepet. Ya. Itu enggak ada sepatu. Pripun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kinara, Pak. Jangan mepet-mepet ya, Bu ya. Ada jarak. Kalau nggak cukup sini boleh sini. Wis iki kene wis padha. Tidak. Oke, jangan sini Bu, sini ada. Kalau ada sini, monggo sini. Kasih antrian di luar? Bukan ya?
apa ibu? Ibu sini bu. Ibu. Atau ibu itu ya geser lagi sini ya biar dengar ya. Tadi jenengan sudah dengar apa yang saya sampaikan? Belum ya? Oh, belum datang tadi ya? Baiklah, jenengan ini masuk gelombang yang kedua karena kelompoknya ini banyak ya, untuk memenuhi atau memperhatikan protokol kesehatan, jadinya pertemuannya dibagi dua. Tadi yang gelombang 1, sekarang jenengan yang gelombang 2. Oke. Langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mabadu. Ibu semua apa kabar hari ini? Baik ya? Alhamdulillah. Acara pada pertemuan kali ini ada dua ya. Yang pertama adalah sosialisasi program, kemudian yang kedua adalah pemutahiran. Oke, apa bu? Sosialisasi program sama pemutahiran. Kita masih terus butuh untuk namanya sosialisasi, karena dari tahun ke tahun ini ketentuan program kan ada perubahan-perubahan ya. Nah, kita perlu sampaikan beberapa hal yang menjadi perubahan di tahun ini, dan yang sangat penting untuk jenengan pahami adalah yang pertama tentang komponen ya. Komponen itu yang bisa menyebabkan jenengan dapat perhitungan bantuan. Komponen itu yang menyebabkan jenengan dapat perhitungan bantuan. Kalau bisa untuk 500 gitu loh ya. Itu karena punya komponen. Ngerti ya? Nah, komponen pada tahun ini ada masuk dalam kategori kesehatan. Kesehatan yang pertama adalah ada ibu hamil. Oke. Ibu hamil di tahun ini yang bisa dimutairkan adalah hanya hamil yang kedua, hamil yang ketiga dan seterusnya, sementara tidak bisa mendapatkan bantuan. Ya. Oh enggak sih dok? Sudah hamil ibu. Ya. Kalau hamilnya nggak dapat, nanti jadi anaknya udah dapat lagi ya. Oke. Kemudian balita ya. Balita pokoknya belum SD itu masih hitungannya balita ya. Kalau dulu dihitung semua, sekarang dihitung 2 maksimal. Punya anak balita 5 tahun, punya anak 3 tahun, punya anak 1 tahun, itu yang dihitung cuman punya balita 3, bantuannya senilai 2. Komponen kesehatan hamil balita nilainya benar 250 yang per bulan ya. Kalau per tahap itu 750. Pertama kategori kesehatan, ada ibu hamil dan balita. Kemudian ada kategori pendidikan. Kategori pendidikan itu anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, sekolah dihitung semua ya. Punya anak SD 3 dihitung semua. Punya anak SMP 3 dihitung semua. Punya anak SMA 2 juga dihitung semua. SD benar 75. Jangan 750 ya, banyak. Itu 10 bulan ya. SD pinten, Bu? 75. SMP 120. Nah, kemudian SMA 166. Kalau dulu per tahap SMA 500 ya. Dan untuk per bulannya dapat 166. Oke, itu aja Bu ya. Biar ada jarak, nggak boleh mepet. Yang penting dengar, ya. Kemudian ada lagi kategori kesejahteraan sosial. Kategori kesejahteraan sosial itu ada komponen lansia. Kalau dulu usianya 60 tahun, sekarang usianya yang 70 tahun ke atas, ya. Di bawah itu tidak bisa dapat komponen bantuan, tidak bisa. Nah, lansia dulu juga dihitung
semua. Sekarang lansia dihitung punya lansia 2 orang tua, udah lansia semua. Tapi itu nanti yang masuk dalam hitungan bantuan cuma 1. Ya. Kemudian komponen berikutnya dalam kategori kesejahteraan sosial itu adalah disabilitas berat. Nilainya untuk kategori kesejahteraan sosial adalah 200. Ya. Dalam satu keluarga itu komponennya maksimal dihitung Minan. Ya, lihat ini aja, nggak usah mikir ya. Nah, lihat ini nggak usah mikir. Ini berapa? Ya. Punya lansia 2, punya balita 2, punya anak sekolah 3. Jadi berapa ini? Komponennya udah 6 ya. Tapi 6 ini nanti yang dihitung cuman 4 ya. Lansia 2 dihitung 1, balita dihitung maksimal 2, anak sekolah dihitung semua kalau belum mencapai 4 ya. Dalam satu keluarga yang dihitung masuk maksimal 4 itu diambil nilai yang tertinggi ya. Nilai yang tertinggi itu berapa? Yaitu yang diberikan ke jenengan. Nanti semisal anak SMA lulus, nah, SD-nya masuk hitungan lagi. Itu semisal lebih dari 4. Kalau belum 4 gimana? Nambah lagi? Jangan ya. Kesel apa nih? Kesel gawe ini apa kesel ngapain ini? Ya. Kemudian perubahan berikutnya, Bung, dari model pencairan tahun kemarin per tahap itu 1 pencairan sama untuk 3 bulan, tapi dicairkan sekali. Ya. Tahap 1 cair per tahap. Ya. Bulan Januari kemarin. Ya. Kemudian tahap 2 juga cair per tahap bulan 3 kemarin. Nah, kemudian bulan 4, 5, 6 cair lagi ya. Ya. Tahap 1 sudah cair, tahap 2 sudah cair, tapi bulan 4, 5, 6 masih harus terima lagi. Bulan 4, 5, 6 yang cair per bulan itu namanya tambahan atau bonus. Ya. 3 kali pencairan ini namanya bonus atau tambahan. Ya. Kemudian nanti cair terus tiap bulan sampai dengan akhir tahun ini ya. Intinya tahun ini yang awalnya cair per tahap akan dicairkan per bulan. Ya. Nah, tapi kalaupun ada yang dalam 1 bulan kok cair 2 kali ya, itu pun nanti akan sama dengan yang nggak cair 2 kali. Karena kalau dihitung bulanan ya, jumlah dalam 1 tahun ini sama jenengan yang anggota lama ini menerima sebanyak 15 bulan. Yang anggota baru menerima 9 bulan. Karena ini kan memang ada anggota baru ya, ada tambahan anggota PK tahun 2020 itu nanti menerima sebanyak 9 bulan. Ya. Kemudian yang perlu dipahami lagi adalah tahap-tahap penentuan besaran bantuan. Tahap 1 kemarin ya, jenengan dapat misal 500 gitu ya. Nah, itu untuk penentuannya sudah bulan November tahun kemarin. Jadi pencairan tahap 1 yang untuk bulan Januari, Februari, Maret itu penentuannya adalah bulan November. Sehingga kalau bulan Desember misal lapor hamil begitu ya, itu nanti untuk bulan Januarinya belum tambah karena penentuannya sudah bulan November. Nah, untuk besaran bantuan tahap 2 atau bantuan yang untuk bulan April, Mei, Juni itu ditetapkan pada bulan Februari. Oke. Februari, sehingga bulan Maret ada perubahan apa belum berubah. Oke. Kemudian yang untuk tahap 3 atau pencairan yang untuk bulan Juli, Agustus, September untuk penentuan besaran bantuannya atau istilahnya di kita mungkin itu adalah final closing.
final closing itu adalah penetapan besaran bantuan, penarikan data dari pusat ya. Untuk tahap 3 itu ditetapkan pada bulan Mei, bulan kemarin ya, bulan Mei. Sehingga itu pun nanti kalau ada pemutahiran hari ini, berubahnya nanti insya Allah di tahap 4 ya. Tahap 4 penentuan besaran bantuannya atau final closingnya itu adalah pada bulan Agustus. Jadi insya Allah nanti yang sudah ada pemutahiran setelah bulan Agustus ya tentunya, setelah bulan November atau bulan Oktobernya udah ada perubahan. Jadi beberapa hal itu, yang pertama komponen, yang kedua adalah model pencairan dari 3 bulanan atau per tahap menjadi 3 bulan, yang ketiga adalah tahap penentuan bantuan. Sehingga jenengan nanti bisa pahami, karena saya sudah SMA, ini kok masih senilai SMP bantuannya, okay. Dan jenengan lapornya kapan kan gitu ya, sehingga bisa dipahami. Kalau lapornya hari ini, insya Allah nanti ada perubahannya adalah di tahap 4. Karena yang tahap 3 ini udah kemarin penentuannya. Udah. Ini bulan Juli insya Allah, kalaupun belum masuk, pastinya yang pindah ke SD ya, masa SD sudah diterima, yang masuk ke SMP-nya juga sudah diterima, yang SMA juga mungkin sudah diterima. Sehingga nanti pada pemutahiran kita tanya jenengan, anaknya jenengan itu sekolahnya sekarang di mana, kelas berapa, ngerti ya? Jadi tolong dilaporkan yang sesuai dengan keadaan yang terkini ya, keadaan yang sekarang ya. Ngerti ya? Sebelum kita lanjut ke pemutahiran, ada yang mau tanya tentang besaran bantuan atau yang lain, atau melihat suatu keanehan apa begitu, ditanyakan boleh. Lanjut ya. Semangat dong Bu, kan udah cair ya. Mau soal suka kafe, apa kok wis entek ya? Udah habis? Udah habis? Oh iya, ya tunggu aja pencairan berikutnya. Jadi kalau cair ya senyum lagi ya, senyum ya. Cair senyum, harus senyum ya. Ya asal senyumnya jangan sendirian ya. Kalau senyumnya sendirian di jalanan, wah ini sangat berbahaya. Kalau senyum habis ambil bantuan, senyum sama suami, Mas ini sudah cair gitu ya. Jangan panggil suami apa ini? Mas, Bapak, atau yang, atau saya. Saya. Bapak ya, untuk suaminya Pak ya, Pak E ya. Oh iya, gak apa-apa ya. Kalau ada anaknya Pak E, tapi kalau nggak ada anaknya Mas lagi ya boleh. Biar apa Bu? Biar selalu mesra ya. Biar selalu mesra ya tetap Mas ya. Oke, nggak ada yang ditanyain? Nggak ada ya? Nah, mohon nanti melaporkan namanya dengan nih. Ngapunten saya agak pangkling ini kalau pakai masker ini, wah ini saya lupa ini, nggak apa lagi ini ya. Jadi berjalan dari sini ya. Nanti saya tanya nama panjenengan, tolong sebutkan beserta anaknya. Kalau yang sekolah di mana, kelas berapa? Okay? Ke kanan mengiri ya. Baiklah Bu, sini. Kanan.